Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for the time, thanks for the place, thanks for watching my presentation today. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muryadi. Saya dari kelas TPID dan saya dari kelompok 73. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil presentasi kuliah pengabdian masyarakat daring dari rumah 2021 yang saya ikuti, yang berjudul Optimalisasi Program Keluarga Berencana dari Pemerintah sebagai upaya menekan laju pertumbuhan penduduk di Dusun Toro, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo. Latar belakang saya memilih judul ini karena saya sedikit menyoroti tentang berbagai peraturan pemerintah seperti PSBB dan PPKM yang memang pada dasarnya menuntut setiap individu, menuntut setiap orang untuk tetap stay dan tinggal di rumah untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, dan itu akan berpengaruh pada, selain berpengaruh pada perekonomian, hal itu akan berpengaruh juga pada laju pertumbuhan penduduk akibat pasangan usia subur atau pasutri ini memiliki waktu yang intens untuk bersama, sehingga akan memunculkan masalah-masalah baru, yaitu munculnya tingginya angka kelahiran yang diakibatkan oleh berbagai peraturan pemerintah atau berbagai program seperti PSBB dan PPKM ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Tentu program-program yang lama, aset-aset yang lama kita dorong kembali, kita sosialisasikan kembali, kita dukung program-program yang lama seperti keluarga berencana atau steril massal. Itu bisa kita dorong, bisa kita dukung sebagai mahasiswa untuk dapat menekan laju pertumbuhan penduduk ini. Lah, kebetulan lokasi yang saya pilih ini berada di Dusun Toro, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo. Itu merupakan sebuah dusun, itu merupakan sebuah desa dari dusun yang terletak di Ponorogo bagian timur. Jadi dari Jeruk Sing itu ke timur, terus sampai Pasar Pulong ke timur lagi. Dari Pasar Pulong itu masih sekitar 17 km, 17 sampai 20 km, dan dapat ditempuh sekitar 1 jam kalau dari kota. Lokasi KPM yang saya pilih, mengapa saya memilih lokasi KPM yang saya pilih di sana? Karena kebetulan saya bekerja sama dengan salah satu badan statistik, dan dari beliaunya, dari sekretaris badan statistik itu menyarankan saya untuk di Dusun Toro untuk melakukan sosialisasi dan pendataan di Dusun Toro. Salah satunya karena pendataan di Dusun Toro itu sudah lama, terakhir itu tanggal 2017, pendataan pasangan usia subur dan pendataan kependudukan itu masih sangat lemah, karena terakhir di sana itu mahasiswa Universitas Muhammadiyah mendata sejak tahun 2017 dan sampai sekarang belum ada pendataan yang jelas. Maka dari itu saya bekerja sama dengan Badan Statistik Ponorogo untuk mendata kependudukan dan pasangan usia subur di sana. Mitra kerjasama tadi sudah sedikit saya singgung. Saya bekerja sama dengan Badan Statistik Ponorogo
Badan Statistik Ponorogo itu fungsi dan perannya dalam masyarakat adalah untuk mendata kependudukan, untuk sensus pendudukan, untuk menghitung jumlah penduduk, untuk mensosialisasikan dan mendukung program BKKBN. Mitra kerjasama saya yang lain yaitu Kepala Desa Pudak Kulon. Terus ada juga dari saya bekerja sama dengan petugas Puskesmas Pudak Kulon. Nah, petugas Puskesmas Pudak Kulon ini berperan penting dan ikut andil dalam peran penyuluhan atau sosialisasi atau pendataan di Dusun Toro ini, karena beliau petugas dari puskesmas ini memfasilitasi dalam artian memberikan ruang atau memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan pendataan, karena memang pendataan di Dusun Toro ini masih sangat rancu atau kacau, atau tidak dilakukan pendataan secara misal 1 tahun sekali atau berapa tahun sekali. Sudah terakhir itu ya mahasiswa UNMU itu di tahun 2017. Itu tadi mitra kerjasama yang saya ajak bekerja sama untuk menyelesaikan program saya ini. Yang selanjutnya alur atau prosedur kegiatan. Alur prosedur kegiatan 1. Pembukaan KPM oleh LPPM itu dilakukan per tanggal 5 Agustus 2021 oleh LPPM melalui online karena memang masih pandemi Covid ya. Dan saat itu pembukaannya diikuti lewat Zoom 500 orang, tapi juga live di YouTube. Selanjutnya pendataan pus dan kependudukan. Pendataan pus dari setelah pembukaan tanggal 5, setelah itu tanggal 7-nya saya melakukan pendataan pus, karena sebelumnya saya mengikuti perlu ada perizinan dari desa, dari puskesmas dan lain sebagainya. Dari sejak tanggal 7 saya melakukan pendataan pus, dan pendataan pus itu tidak pasangan usia subur ya. Pendataan pasangan usia subur itu tidak serta-merta saya mendata pasangan usia subur, tapi juga kependudukan, misal kepemilikan akta, kepemilikan KTP, kepemilikan buku nikah, terus surat kelahiran dan lain sebagainya. Setelah itu pendataan metode kontrasepsi. Metode kontrasepsi bisa ada yang metode yang suntik, ada metode pil, atau ada metode vasektomi, kondom dan lain sebagainya. Cuma di sana di Dusun Toro saya jumpai di lapangan menyukai atau menggunakan metode yang paling banyak itu adalah suntik KB. Yang selanjutnya adalah pembuatan peta pus. Pembuatan peta pus ini saya bekerja sama dengan puskesmas sebagai pemberi data yang lama. Terus saya gunakan pemberi data yang baru dan beserta dengan bimbingan cara pembuatannya. Terus pelaksanaan program keluarga berencana di sana berjalan per tanggal 17 di setiap bulannya. Jadi pendataan pelaksanaan programnya bisa berisi dengan sosialisasi, berisi dengan masalah-masalah yang dijumpai saat sudah melakukan program keluarga berencana, dan ada juga pemeriksaan kesehatan ibu, ada juga pemeriksaan kesehatan balita dan lain sebagainya. Itu dilaksanakan per
per tanggal 17 dan sekali lagi antusiasme dari masyarakat Dusun Toro ini sangat-sangat baik. Yang selanjutnya adalah kesulitan yang dihadapi. Tentu tidak mudah dalam melakukan suatu program atau kegiatan. Pasti mengalami beberapa masalah. Salah satunya adalah yang saya temui di Dusun Toro ini, sulitnya warga untuk ditemui karena pada saat itu rata-rata mayoritas warganya bekerja sebagai pekerja sayuran, petani sayuran karena di sana cukup tinggi, dataran tinggi ya, jadi dingin. Jadi waktu yang saya peroleh di sana itu cukup sedikit karena pagi itu rata-rata sudah berangkat bekerja di sawah. Biasanya pulang itu siang itu, jadi ada jeda waktunya itu sekitar siang pulang jam 1 jam 2 balik lagi ke sawah. Itu salah satu kesulitan. Terus pendataan yang tidak teratur dan akurat itu karena pendataan dari Badan Statistik di Dusun Toro itu memang sangat-sangat rancu dan tidak teratur, tidak setiap setahun sekali dilakukan pendataan. Terakhir itu pendataan itu dilakukan oleh KKN dari Universitas Muhammadiyah pada tahun 2017. Banyaknya pasangan usia subur karena angka pernikahan di sana cukup tinggi ya, karena rata-rata orang di sana lulusannya masih sekitar SMP bekerja terus kemudian menikah. Jadi angka usia produktif itu sangat tinggi di sana, hampir 60% pasangan usia subur di Dusun Toro. Yang keempat, minimnya sumber daya manusia karena putus sekolah. Tadi sudah saya bahas, rata-rata penduduknya berpendidikan di jenjang SMP. Mensinkronkan data dari desa, puskesmas, dan badan statistik. Setelah saya peroleh data sekitar tanggal 7 Agustus itu, saya melakukan pendataan sekitar 7 hari, dan dari sana saya memperoleh sebuah data dan itu tidak serta-merta data itu real, karena memang harus disesuaikan apakah benar dari desa sekian, dari pendataan dari desa itu benar ataukah saya yang salah, ataukah yang dari desa saya yang salah, ataukah dari desa yang benar. Lah itu penyesuaian itu membutuhkan effort yang lebih. Cara menghadapi kesulitan, penyesuaian waktu luang dari masyarakat dengan pendataan yang dilakukan. Karena tadi sudah saya bahas tentang mayoritas penduduknya bekerja di sawah sebagai petani, jadi saya menyesuaikan waktu pendataan saya itu dengan jam istirahat beliau yang ada di sana, bapak-bapak, ibu-ibu warga Dusun Toro, yaitu waktu istirahatnya sekitar pulang itu jam 11, nanti kan balik lagi itu kira-kira jam 2 jam 3 lah. Saya melakukan pendataan agak siang, terus nanti kalau masih ada waktu lagi sore itu ada di rumah. Sore itu sekitar jam 4 jam 5 ada di rumah. Jadi fleksibel, saya yang menyesuaikan karena memang pendataan ini adalah program dari saya, jadi saya mengikuti jadwal dari pekerjaan masyarakat Dusun Toro. 2, menjalin komunikasi yang baik antara mitra kerja. Ini saya tadi sudah membahas tentang mensinkronkan data itu tadi cukup membutuhkan effort yang lebih karena puskesmas punya data sendiri, desa punya data sendiri, sedangkan saya punya data sendiri lah. Mensinkronkan ketiga data tersebut itu butuh waktu yang tidak
lama, saya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu sehingga diperoleh data yang benar-benar kredibel dan sama gitu. Pendataan dilakukan dengan teliti dan cermat. Tadi sudah saya singgung, mensosialisasikan dengan baik dan mudah dipahami. Tentang selain melakukan pendataan pasangan usia subur dan lain sebagainya, saya juga melakukan sosialisasi tentang bahwa keluarga berencana ini sangat-sangat penting dilakukan, karena bagaimanapun kita harus memikirkan jenjang kehidupan anak kita nanti, jenjang pendidikan, jenjang kesehatan, jenjang kesejahteraannya. Kalau jarak kelahiran terlalu dekat nanti bagaimana dan lain sebagainya. Itu saya jelaskan seiring dengan saya melakukan pendataan. Hal-hal yang mendukung program. Nah, ini antusias masyarakat Dusun Toro yang cukup tinggi, Masya Allah. Saya bersyukur sekali melakukan pengabdian di Dusun Toro, karena apa? Masyarakatnya Masya Allah welcome sekali dengan mahasiswa dari mahasiswa yang melakukan pendataan, melakukan kuliah pengabdian masyarakat di sana, Masya Allah. Dukungan dari mitra kerjasama yang baik, Masya Allah. Saya berterima kasih kepada petugas puskesmas Dusun Pudak Kulon, kepala desa dan sekaligus staf Balai Desa Pudak Kulon yang mendukung sekali dan juga memfasilitasi masyarakat yang welcome dan menerima dengan baik. Tadi sudah saya bahas. Yang terakhir itu tadi sedikit presentasi tentang kuliah pengabdian masyarakat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.